1 tahun sudah Presiden Prabowo Subianto memimpin negeri ini. Setahun yang penuh tantangan, tapi juga penuh lompatan besar. Dari sawah, pabrik, hingga samudera Indonesia bangkit membangun kemandirian sejati. Di bidang ekonomi rakyat, jutaan pelaku UMKM, petani, dan nelayan merasakan langsung denyut perubahan. Lebih dari 67.000 pelaku usaha kecil mendapat akses permodalan dan penghapusan hutang, sementara 81.000 koperasi merah putih aktif memperkuat ekonomi lokal, 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, serta peluncuran Daya Anak Gata Nusantara atau Danantara. Dan di pertanian, penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi, revitalisasi 80.000 titik irigasi, dan produksi beras nasional Januari-November 2025 tembus 33 juta ton. Kabar baiknya, proyeksi neraca beras nasional menunjukkan surplus lebih dari 3,7 juta ton di akhir tahun, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah tanpa perlu impor beras medium di periode tersebut. Inilah bukti, kedaulatan pangan bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Dari sawah, kita bergerak ke samudra. Sektor kelautan dan perikanan kini menjadi motor ekonomi biru Indonesia. Ekspor hasil perikanan Januari-Mei 2025 mencapai 2,49 miliar dolar Amerika, tumbuh 8% dibanding tahun sebelumnya. Investasi di sektor kelautan menembus 2,3 triliun rupiah, didorong oleh sektor budidaya dan pengolahan hasil laut. Pemerintah mulai membangun kampung nelayan merah putih di 65 lokasi tahap pertama, dengan target 1.100 kampung nelayan di seluruh Nusantara. Di bidang kesehatan, lebih dari 36 juta rakyat telah menerima cek kesehatan gratis dan 1,1 miliar porsi makanan bergizi dibagikan ke anak-anak Indonesia. Sementara di pendidikan, 165 sekolah rakyat telah berdiri, 16.000 gedung sekolah direvitalisasi, dan ratusan ribu ruang kelas kini dilengkapi papan digital interaktif menyongsong generasi emas Indonesia 2045. Di bidang penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, pemerintahan Presiden Prabowo telah berhasil menyelamatkan uang rakyat dari koruptor senilai 3.300 triliun rupiah, serta menyelamatkan 300 triliun anggaran negara yang rawan korupsi, dan kini dialihkan ke program-program pro-rakyat. Dan beberapa kebijakan lain yang kita rasakan pada hari besar keagamaan seperti diskon tarif tol, diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan mitra ojek online menerima THR Lebaran untuk pertama kalinya. Ada juga diskon listrik yang kita rasakan di awal Presiden Prabowo menjabat. 1 tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar angka dan laporan. Ini adalah langkah nyata menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Dari sawah ke samudra, dari desa ke dunia, kita terus melangkah pasti. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera.